Baik, hari ini kita masuk pelajaran agribisnis tanaman pangan. Sebelumnya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta kepada Hani untuk memandu temannya menyanyikan salah satu lagu wajib. Hiduplah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sudah cukup. hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga dadanya, untuk Indonesia raya. Sudah. Indonesia merdeka, Sudah cukup. tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Baik, terima kasih kepada Hani. Ibu akan mengabsen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Lengkap ya? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta kepada Rizky untuk memimpin doa mau belajar. Silahkan. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa melalui satu jemaat dan berpercaya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Iya. Baik, anak-anak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tanda-tanda kerusakan tanaman akibat faktor biotik dan abiotik. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan KD atau kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini. Pertama, KD-nya adalah menganalisis tanda-tanda kerusakan tanaman akibat faktor biotik dan abiotik. Yang kedua, melaksanakan pengamatan terhadap tanda-tanda kerusakan tanaman pangan akibat faktor biotik dan abiotik. Kemudian tujuan pembelajarannya, nanti kalian akan melakukan pengamatan di lapangan. Setelah melakukan pengamatan di lapangan, kalian melakukan presentasi. Dan yang terakhir nanti kalian akan menyimpulkan. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya. Ini dalam tayangan ini, di gambar ini, kira-kira ini tanaman yang terserang apa, Nak? Kalimbuai atau keong. Nah, kemudian di sini yang satunya, iya, padi kekeringan. Nah, ini tolong pian jawab di buku latihan kalian. Silakan jawab pertanyaan. Kira-kira dari tanaman yang kalian lihat di dua gambar ini, apa yang terjadi pada tanaman pertama ini? Tanaman padi ini kenapa? Tanaman padi gambar yang kedua itu kenapa?
Ini untuk pretest yang pertama. Ibu beri waktu 5 menit cukup ya. Silahkan menjawab dulu. Oke, sudah selesai. Nanti setelah terakhir pembelajaran Ibu ambil. Berikutnya kita masuk di pembelajaran. Silahkan kalian amati tayangan berikut. Ini sudah maksimal. Jadi ini pengamatan terhadap tanaman kedelai. Nah, itu sudah adalah ini contohnya tanaman dimakan ulat. Kemudian ada kepik hijau. Oke, berikutnya Ibu akan menayangkan PPT. Kita akan mempelajari faktor biotik, faktor abiotik, kemudian pengaruh faktor biotik dan abiotik dan gejala terhadap tanaman. Sebelumnya, silahkan kalian membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah tadilah kita sepakati. Sudah? Ya. Berikut akan Ibu bagikan LKPD-nya per kelompok. Jadi duduknya membentuk kelompok, nak. Melingkar. Silakan baca LKPD-nya, cermati. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan dengan Ibu. Jadi satu kelompok nanti membahas tentang faktor biotik, satu kelompok membahas tentang faktor abiotik. Nanti kalian silahkan untuk menggali informasi, boleh lewat modul, kemudian juga boleh lewat internet, yaitu pakai HP. Nanti kalian cari apa saja faktor-faktor biotik, apa saja faktor-faktor abiotik. Nanti kalian lihat lagi apa saja penyebabnya. Kalau biotik itu disebabkan apa? Kalau faktor abiotik itu disebabkan oleh apa? Kemudian kalian buat rangkuman, dan itu nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silahkan kalian kumpulkan informasinya terlebih dahulu. Boleh mencarinya pakai HP, naklah.
Boleh nanti. Enggak. Waktunya sudah cukup ya melakukan penggalian informasi. Silahkan buat kesimpulan atas hasil kerja kalian. Berikutnya, kita siap-siap melakukan pengamatan di lapangan. Silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu. Ya, terima kasih. Sekarang kita siap-siap untuk melakukan pengamatan di lapangan. Kelompoknya tetap dengan kelompok yang ada. Ini LKPD yang kedua untuk melakukan kegiatan pengamatan di lapangan. Jadi silakan kalian cermati apa saja peralatan yang digunakan untuk melakukan pengamatan di lapangan. Di situ nanti kalian mempersiapkan satu buku catatan, kemudian pulpen untuk mencatat hasil pengamatan kalian, dan jangan lupa kamera atau dari handphone kalian untuk memoto hasil dari pengamatan kalian. Pengamatan kita akan mengamati tanaman ubi kayu atau singkong. Silakan bersiap-siap, kita melakukan kegiatan pengamatan di luar. Harap kalian tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum ibu mulai, ibu minta yel-yel SMK dulu. SMK? Bisa. Yang semangat, SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK, he? Bisa. Iya, terima kasih. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pengamatan di lapangan sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Jadi itu silahkan kalian baca LKPD-nya, mengamati pengamatan terhadap tanaman pangan yaitu tanaman singkong. Kemudian siapkan alat sesuai dengan yang ada di instruksi. Oke? Jadi nanti setelah kalian melakukan kegiatan pengamatan, pengamatannya kalian catat dan kalian foto. Setelah itu kalian akan mendiskusikannya kembali dengan teman kelompok kalian. Kemudian kalian akan melakukan presentasi di depan kelas. Jadi nanti satu kelompok itu mengamati terhadap faktor biotik, satu kelompok lagi mengamati terhadap faktor abiotik. Jadi nanti dilihat tanaman, apakah tanaman ini ada yang diserang hama atau misalnya ada yang layu dari pengamatan kalian. Silakan ibu beri waktu selama 10 menit. Silakan membentuk sesuai kelompoknya, melakukan pencatatan. Di sini boleh, nah. Dari batangnya. Nah, Pak.
Berbeda gue. Iya. Mana baju pian? Itu jangan lupa langsung ke main pakai. Ini. Coba Bakah ada amati. Kira-kira kenapa daunnya berlobang? Nih, Nah, lanjutin nah. menyerang dong. Ingatnya pasti lagi reman. Mana ini? Menyerang dong. Menyerang halus banget. Salah. Nah, kalau Kelihatan kan deh. Halusan nih. ini sampai Iya, taruh dulu. Selain itu boleh ini misalnya nih kenapa nih daunnya menghitam? Di sini nggak, Bang? Iya, menulis pengamatannya di sini sesuai tabel. Iya.
Daun kering. Daun kering. Daun kering. Sudah cukup ya melakukan pengamatannya. Silakan kembali ke kelas untuk mendiskusikan dan membuat hasil presentasi untuk dipresentasikan di depan kelas. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan didiskusikan hasil pengamatan kalian dan buat dalam bentuk presentasi, dalam bentuk PPT. Kalian boleh nanti menambahkan melalui internet, melalui buku, apa yang sudah kalian dapat hari ini. Untuk presentasi pertama nanti kelompok 1, kelompok ini ya, untuk mempresentasikan ke depan terkait dengan paparannya faktor-faktor biotik dan kerusakan tanaman akibat faktor biotik. Untuk presentasi nanti kelompok yang lain silahkan bertanya. Sudah selesai membuat PPT-nya? Sudah. Nanti silakan kalian ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Semuanya. Yang lain tolong perhatikan ya. Temannya presentasi ke depan. Silakan ke depan ke sini nak. Biar di mana? Di sini, di depan sini. Di ujung sana aja. Biar kada kena cahaya. Melingkar aja sana. Bentar. Ini hasil presentasi dari teman kalian. Nah. Siapa yang menjadi jubir? Mutia. Silakan bacakan Mutia. Mutia mau berdiri sini nanti lehernya sakit. Ibu jadi operator. Silakan dibacakan hasil dari pengamatan. Silakan Mutia. Tanda-tanda kerusakan tanaman akibat faktor biotik. Pendahuluan faktor abiotik adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi seperti hewan, manusia. Ini biotik ya. Faktor biotik tanaman atau tumbuhan, mikroorganisme. Pengaruh faktor biotik bagi tanaman. Tanaman budidaya pertanian adalah tanaman yang dikembangkan oleh manusia dengan penggunaan teknik dan pengelolaan terpadu sehingga diharapkan hasil produksi pertanian yang optimal. Kerusakan pada tanaman pangan disebabkan oleh faktor biotik tentu adalah suatu hal yang perlu diwaspadai oleh petani karena akan
tanaman akibat faktor biotik. Tanaman cabai yang diserang oleh penyakit yang menyerang buah cabai. Contoh kerusakan tanaman akibat faktor biotik. Tanaman yang diserang ulat. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok yang lain bertanya atau menanggapi dari hasil presentasi oleh kelompok 1. Ya. Kenapa tanaman cabai itu? Silakan Mutia. Sesuai yang Pian ketahui tadi. Ya, boleh, silahkan didiskusikan dulu. Izin menjawab karena hama telah menyerang tanaman tersebut. Ya. Cukup ya kelompok 1, kelompok 2 ya. Oke. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah melakukan presentasi. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih kelompok 1. Baik, anak-anak ibu sekalian, silakan kalian buat rangkuman dari hasil presentasi kalian hari ini. Dari hasil presentasi hari ini nanti kalian akan membuat laporan. Nah, membuat laporannya dari hari ini Ibu beri waktu sampai nanti minggu depan pada pertemuan berikutnya. Hasil laporannya adalah hasil dari pengamatan kalian, dari analisa kalian menggali informasi, kemudian hari ini melakukan pengamatan di lapangan. Nanti kalian rangkum semuanya dalam bentuk laporan. Apakah ada kesulitan selama mempelajari tanda-tanda kerusakan tanaman akibat faktor biotik dan abiotik? Ada? Cukup. Kelompok 2 ada? Ada yang ingin memberikan pendapatnya, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari kerusakan akibat tanda-tanda faktor biotik dan abiotik, khususnya ketika kalian tahu, oh ternyata tanaman cabai yang menyerang di rumahku itu adalah semut misalnya, oh ternyata daunnya keriting, itu ada yang kekurangan cahaya matahari misalnya. Bisa seperti itu ya, nanti kalian mengidentifikasi, jadi kalian akan lebih tahu untuk mengendalikannya seperti apa. Nanti kan manusia juga bisa menjadi faktor perusak. Kalau misalnya anak kecil yang suka memetik-metik daunnya, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Kalau misalnya tanaman itu habis daunnya, untuk melakukan proses selanjutnya dia akan kesusahan, karena dari proses fotosintesis itu kan bagian dari proses abiotik tadilah. Jadi nanti kalian kalau melakukan kegiatan budidaya di rumah, entah itu menanam cabai kah, menanam sayur kah, ya lah Rizky biasanya menanam sayuran lah di rumah lah. Ya cabai, ada kesulitan kah ada? Ada. Apa kesulitannya kalau di rumah? Banyak hama. Biasanya Rizky kalau mengendalikan hama pakai apa?
Oh, pakai kimia. Nah, nanti kita belajar itulah. Jadi, insya Allah mudah-mudahan materi hari ini itu bermanfaat buat kalian. Sebelumnya, silahkan ini untuk penilaian ibu. Nanti dikerjakan satu-satu. Ini tidak per kelompok lagi soalnya. Nanti silahkan kalian tuliskan di buku latihan tadi sesuai dengan yang pertama tadi ada soal mengamati tanaman, yang kedua adalah ini yang terakhir kalian jawab. Ibu beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. Cukup ya? Silakan nanti ketua kelas mengumpulkan hasil lembar jawabannya. Baik, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu minta kepada Rizky untuk menutup pelajaran hari ini dengan membacakan doa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini berakhir pelajaran kita. Jangan lupa nanti minggu depan tugasnya dikumpulkan. Dan untuk pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari hama-hama yang menyerang tanaman pangan. Demikian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Bu Sri, Pak. Ya. Gugup Bu Sri. Sudah selesai, Bu. Ya, Bu Latifah, makasih. Enggak, Bu. Mohon maaf ya, Bu.